Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polda Sumatera Selatan memusnahkan beberapa jenis narkoba. Pemusnahan dilakukan dengan cara diblender dan dicampur air deterjen. Tidak terima dituduh telah mencabuli anak tetangganya, seorang pria di kota Palembang menjalani sumpah pocong. Alami gangguan teknis sistem informasi calon atau silon pendataan bakal calon legislatif di Kabupaten Ogan Komering Ulu dilakukan secara manual. Kita ke informasi pertama. Beberapa jenis narkoba dari hasil ungkap kasus bulan Maret hingga April tahun 2023 dimusnahkan. Pemusnahan kali ini dengan cara diblender dan dicampur air deterjen. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti beberapa jenis narkoba, diantaranya 426 gram sabu-sabu dan 90 butir pil ekstasi. Beberapa jenis narkoba yang dimusnahkan merupakan beberapa barang bukti hasil tangkapan sepanjang bulan Maret hingga April tahun 2023 dari 10 tersangka. Barang bukti sabu-sabu dan pil ekstasi dimusnahkan dengan cara diblender. Ketika sudah menjadi bubuk, barang bukti ini kemudian dicampurkan dengan air deterjen. Total barang buktinya? Total BB-nya kalau ekstasi itu lebih kurang 100. Yang kita musnahkan adalah 90. Sedangkan ekstasi 400 sekian ya. Yang kita Usaha penyelundupan 5 kg lebih sabu-sabu dari Palembang menuju Betung, Banyu Asin berhasil digagalkan polisi. Selain barang bukti, polisi juga menangkap pelakunya yang merupakan salah satu jaringan narkoba lintas Sumatera Selatan. Dengan tangan terborgol, Edi Pratama dibawa ke Mapolrestabes Palembang. Edi ditangkap saat akan menyelundupkan sabu-sabu seberat 5,3 kg dari kota Palembang menuju ke wilayah Betung, Banyuasin. Tertangkapnya tersangka ini berkat adanya informasi terkait pengiriman sabu-sabu dalam jumlah yang besar. Usai mendapatkan laporan, polisi langsung menyelidiki informasi tersebut. Polisi menadang laju kendaraan tersangka saat melintas di Jalan HM Nurdin Panji, Sukarame, Palembang. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti sabu-sabu di dalam tas berwarna hitam yang dibawa tersangka. Sabu-sabu ini didatangkan dari luar wilayah Provinsi Sumatera Selatan oleh seorang bandar besar di kota Palembang. Palembang bisa mungkin tempat transit atau mungkin bagian daripada untuk menyebarkan barang. Mungkin sudah ada banyak di Palembang, distributornya di Palembang, diedarkan di Palembang atau sebagian diedarkan ke kabupaten yang lain. Polisi menduga tersangka terlibat dalam jaringan pengedar narkoba antar lintas provinsi yang ada di Sumatera Selatan. Untuk membongkar jaringan yang lebih besar, polisi masih memburu sang bandar di kota Palembang berinisial Y. Atas perbuatannya, tersangka Edi dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika yang ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Didi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Tidak terima dituduh telah mencabuli anak tetangganya yang masih berusia 5 tahun, seorang pria di kota Palembang menjalani sumpah pocong. Pelaksanaan sumpah pocong dihadiri oleh ratusan warga. Sumpah pocong diyakini warga untuk menghapus fitnah. Seorang pria berinisial RA di Palembang menjalani sumpah pocong pada Kamis pagi. Pelaksanaan sumpah pocong ini dilaksanakan di halaman musola Almanan 1 Ilir, Palembang. Layaknya jenazah, RA pun dibalut kain kafan dengan membaca sumpah menirukan tokoh masyarakat yang menyumpah. Pria berusia 41 tahun itu diminta disumpah pocong lantaran dituduh telah mencabuli anak tetangganya yang masih berusia 5 tahun. Bahkan tuduhan itu telah 2 kali dialami RA oleh orang yang sama. RA sendiri tidak mengetahui alasan tetangganya itu menuduh dirinya melakukan pelecehan terhadap anaknya. Pihak kepolisian sendiri telah melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak.
Namun pihak yang terlibat bersikukuh ingin melakukan kegiatan sumpah pocong pada hari tersebut. Selain dihadiri oleh kedua belah pihak yang bertikai, sumpah pocong ini juga dihadiri oleh ratusan warga di kawasan 1 Ilir, Palembang. Kami sudah melakukan upaya sebelum pada saat hari pelaksanaan Babin untuk bucket dan karena ini adalah hak ya silakan. Yang penting jangan sampai ada keributan atau terjadi permasalahan lain lagi masalah. Jadi personil kita sudah melakukan upaya pengamanan dan juga upaya pendekatan sebelumnya. Banyaknya warga membuat pihak kepolisian harus mengerahkan personilnya menjaga keamanan di lokasi pelaksanaan sumpah pocong. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Beragam peristiwa penting terjadi dalam sepekan terakhir di Sumatera Selatan dan menyita perhatian masyarakat. Kami rangkum dalam Palembang Sepekan. Sepintas, tidak ada yang aneh pada bangunan rumah susun milik pemerintah Kabupaten Oku Timur yang berada di Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini. Namun, area sekitar bangunan sangat memprihatinkan. Halaman rumah susun banyak ditumbuhi ilalang, pagar roboh, pintu kamar rusak, bahkan beberapa peralatan di dalamnya hilang dicuri. Sejak dibangun oleh Dirjen Kementerian Perumahan pada tahun 2020 hingga saat ini, pengelolaan rusun belum menemukan titik terang. Akibatnya, rusun yang menelan biaya hingga 17 miliar rupiah itu belum sekalipun dihuni warga. Namun pemerintah Kabupaten Oku Timur melalui Dinas Pekerjaan Perumahan dan Permukiman atau Perkim menyatakan bahwa rumah susun rencananya akan disewakan pada ASN Oku Timur. Di masa kini, berbagai moda transportasi umum bisa diakses dengan cukup mudah. Salah satunya Light Rail Transit atau LRT. LRT beroperasi di rel sepanjang 23,4 km. LRT dibangun untuk membantu transportasi selama Asian Games 2018 di Palembang. LRT memiliki 13 stasiun, mulai dari stasiun Bandara Sultan Mahmud Badarudin II hingga stasiun OP Mall di kawasan Jakabaring, Palembang. Banyaknya stasiun yang tersebar di berbagai titik membuat moda transportasi ini mudah dijangkau. Tak hanya mudah, masyarakat juga senang naik LRT karena harganya yang murah. Tarif LRT berkisar antara 5 sampai 10 ribu saja untuk sekali perjalanan. Moda transportasi ini juga bebas macet. LRT memiliki fasilitas stasiun dan gerbong kereta yang bersih serta nyaman. Perjalanan dengan LRT juga cukup cepat sehingga LRT menjadi transportasi andalan masyarakat. Sejumlah kader Partai Golkar yang telah mendaftarkan bacaleknya untuk pemilu 2024 membagi-bagikan uang di depan kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan. Spontan, aksi bagi-bagi uang ini disambut riuh oleh pendukungnya yang saat itu turut hadir di kantor KPU. Namun aksi bagi-bagi uang ini disesalkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Amrah Muslimin. Aksi tersebut dinilai tidak etis, terlebih dilakukan di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan. Sebanyak 251 calon jamaah haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu ini menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Kemala Raja, Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selain diperiksa kesehatannya, ratusan calon jamaah haji juga diberikan suntik vaksinasi meningitis dan influenza. Kedua vaksin ini bertujuan untuk menambah imunitas tubuh para jemaah agar tidak terpapar virus influenza dan meningitis selama berada di Tanah Suci. Namun jika nantinya ada jemaah yang terkendala kesehatan, mereka dapat melakukan vaksinasi tersebut di hari berikutnya atau minimal 2 minggu sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Nawawi bersama keluarga terpaksa harus tinggal di rumah keluarga di kawasan 13 Ulu seberang Ulu 2, Palembang. Nawawi tidak berani untuk pulang ke rumahnya karena masih diselimuti rasa takut dan khawatir akan keselamatan keluarganya. Terlebih pelaku yang menembaknya sampai kini belum berhasil ditangkap polisi.
Korban mengaku kondisi tubuhnya saat ini belum sepenuhnya pulih. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Nawawi mengaku belum bisa bekerja dan harus mendapatkan bantuan dari keluarganya. Nawawi berharap polisi dapat segera menangkap para pelaku penembakan yang masih berkeliaran bebas. Joko Saudin, warga desa Rantau Kroya, Musi Banyu Asin ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Penukal Abab. Joko merupakan pelaku pembunuhan sadis Rian Saputra yang jasadnya ditemukan warga di sebuah kebun karet, Desa Karangagung, Kabupaten Pali, tinggal tulang belulang. Saat membunuh Rian, Joko tidak sendiri. Ia juga dibantu oleh pria berinisial J yang merupakan anaknya. Dari hasil penyelidikan sementara, kasus pembunuhan ini dipicu masalah utang piutang antara korban dan salah satu pelaku. Tersangka marah karena korban tidak mau melunasi utang sebesar Rp800.000. Akhirnya, korban dibawa ke sebuah kebun karet. Kepala korban dipukul, kemudian tersangka J menikam korban berulang kali dengan senjata tajam hingga korban tewas. Tim Liputan melaporkan.